Larobawihi adalah kondisi dan keadaan mata hati rasa di dalam dada itu benar-benar menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah, ini loh yang punya nama Allah, ini loh Tuhan saya yang punya nama Allah. Kenapa kita menggunakan terpusat, beragam, dan terpadu, tapi saya belum menggunakan yang ini. Kalau kamu masuk ke dalam sebuah organisasi yang memiliki tujuan suci dan luhur, kalau kamu masuk organisasi yang organisasi itu memiliki tujuan suci dan luhur, saya sebelum masuk ini begini deh. Indonesia itu ada konstitusi, Indonesia itu ada preambul, undang 45 dan seterusnya. Itu sudah konstitusi suci umpamanya begitu. Kemudian kita membuat kelompok masing-masing surat begitu untuk boleh menafsiri konstitusinya masing-masing. Enggak jadi, ini pasti nanti lisan saya pasti politik. Sorry. Kalau kamu masuk dalam sebuah organisasi yang memiliki tujuan suci dan luhur, kemudian niatannya adalah kamu berada di dalam organisasi itu, menumpang, mencari makan, dan kamu jadikan lahan kepentingan, nama dan kebesaran organisasi kamu jual demi kepentingan kamu, maka sesungguhnya kamu menjadi perusak dan kamu menjadi orang-orang yang terlempar dan terendahkan. Kita tak berhalusi. Seharusnya bagaimana kita berada di dalam situ? Faham ya? Kita cermati bersama. Kalau kita masuk dalam sebuah organisasi yang memiliki tujuan suci dan luhur, tapi niatan kita itu menumpang, mencari makan dan dijadikan lahan kepentingan, nama dan kebesaran organisasi kita jual untuk kepentingan kita, maka sesungguhnya kita menjadi perusak sistem. Kita menjadi anomali, kita menjadi sumber perpecahan dan seterusnya. Mereka yang tidak memiliki kepribadian adalah mereka yang tidak memiliki sikap dan watak berjuang, akan selalu menunggu dan menilai dan mudah berprasangka. Mereka akan mencari tempat yang dianggap mapan, yang dianggap telah besar, kemudian ingin numpang kemuliaan, numpang hidup dan numpang makan. Mereka ini tidak akan bisa diajak berjuang, mentalnya sudah rusak, tidak siap diajak prihatin, loro-lopo dan berkorban. Ini makanya saya di minggu yang lalu untuk hati-hati. Kalau kamu pindah resen, apa latar belakangnya? Kalau kamu pindah karena hitung-hitung angka-angka, berarti kamu di sini selama ini numpang, kan begitu. Contohkan begitu. Itu kalau dikaitkan dengan di sini. Maka membangun jati diri yang supaya dapat memiliki pribadi. Kita butuh memang sebenarnya proses, butuh komunikasi, butuh bagaimana komunikasi. Kita akan di season yang lain, bagaimana komunikasi itu. 8 pola sistem komunikasi. Kemudian musyawarah, 3 sistem dalam musyawarah, dan mengenai untuk apa manfaat dan fungsi sebuah musyawarah, respect dan berkepedulian, suportif, mendukung, mensupport. Sebab begini, saat seseorang sekalipun tidak berada di dalam tugas dan fungsi pendidikan, umpamanya kita tidak di fungsi pendidikan, maka kita tetap bisa membawa informasi perihal pendidikan, bisa memberi masukan tentang pendidikan, bahkan kita terlibat dalam proses pendidikan, informasinya, publikasinya. Makanya kita sering gojlok tim Makarti, tim BKT, tim marketing, bagian produksi marketing. Di dalam sini ada pendidikan, ada produksi, ada kegiatan-kegiatan usaha, ada informasi. Keluar ternyata hanya membawa produk, tapi tidak membawa informasi pendidikan, tidak membawa informasi tentang produksi, tidak membawa
Bahkan kalau perlu di jamaah-jamaah yang ada tidak dibawa, ini berarti entrepreneurnya ada yang tidak pada posisinya, tidak komunikatif. Saat seseorang tidak bertugas dan berfungsi di bagian produksi, tetap bisa memberi masukan, mungkin raw materialnya, material mentahnya maksudnya. Saat berkeras berarti juga ada yang tidak tepat di dalam menyikapi sesuatu kemaslahatan. Kan gitu seharusnya. Kowe rekreasi, apa abote sih? Nggawa lembaran brosur, ya kan? Kowe mulih liburan, apa-abote nggawa brosur, kan begitu kan? Tapi faktane sing nggawa pira ya? Gitu. Di ora-ora lagi nggawa kan gitu kan. Paling ngono paling. Artinya bahwa self belonging itu kan nggak cek kan gitu lah. Hal ini kan makanya kita buka. Kalau orang itu memiliki perilaku berjuang akan tahu hal-hal semacam itu. Tapi kalau orang dalam keraguan-raguan, aku piye nasibku ke depanku piye, ragu-ragu. Keraguan itu kejahatan besar. Kalah perang. Pada saat perang Badar menang, perang Uhud kalah, itu karena diliputi ada keraguan. Ada keraguan. Khawatir nanti antara pasannya tidak bisa diambil. Ragu. Nabi menjamin apa enggak? Ragu kan gitu. Maka seperti kisah saat Nabi Muhammad hijrah, saat Abu Jahal mengelilingi dengan pemuda-pemuda ingin membunuh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menawarkan kepada umat Islam saat itu yang ada di awal, siapa yang akan berani membela Nabi Muhammad? Sayyidina Ali tidak langsung ngacung, menunggu kemudian kalau yang lain ada yang mau. Akhirnya nggak ada yang berani. Akhirnya Imam Ali yang menawarkan diri. Dia adalah umur yang paling muda. Kemudian ayat ini diperuntukkan khusus kepada Imam Ali. Wa minan nas mayasri nafsahu. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya hanya untuk mencari keridhaan Allah. Maka tempat tidur yang biasa ditempati oleh Kanjeng Nabi Muhammad ditiduri Imam Ali. Kan begitu sebagai contoh. Itu kan juga bukti dari zaman ke zaman tidak banyak memang. Ya kita maklum nggak banyak. Harapan kita zaman ini banyak kan gitu kan. Kalau kamu masuk ke dalam sebuah organisasi yang memiliki tujuan suci dan luhur, kemudian niatannya adalah ikut berjuang membesarkan organisasi, menstimulus organisasi, menstimulus antar personil saling mendukung, saling menolong, saling memberi informasi, mewujudkan tujuan suci dan luhurnya, maka kamu juga akan terangkat menjadi orang yang suci dan luhur dengan sendirinya. Kan gitu. Logikanya kan begitu kan. Upama ustadz, guru SMP atau SMA atau dosen sering pulang atau sering keluar, upamanya begitu. Kemudian ada orang tanya, jenengan Budi kula guru SMP Pomosda pripun teng rika, upamanya begitu. Kalau sedang mencari tempat yang lain, saya nggak kerasan. Lah Pomosda iku pripun toh? Ya begitulah, upamanya kan begitu. Ini kan berarti kan ada kesalahan, nggak bisa menjelaskan dengan baik. Ini upama kan begitu. Upama. Kamu guru SMP ditanya tentang STT. Lu kan enak perguruan tingginya. Ada, tapi wala mutu wala yahya kok. Upama begitu. Lah SMA-nya saya nggak begitu kenal gitu. Upama begitu.
Ini kan contoh saja. Ini berarti ada kesalahan besar. Ini berarti tidak punya watak berjuang. Kayak contoh. Nggak pernah ikut mempublikasi, nggak pernah ikut mendistribusi, kan gitu. Meluin nek mung euforia tok, rame ketok, kan gitu. Biasanya kan begitu. Tapi pada saat di posisi tertentu justru gembosi contoh-contoh ini yang kita butuh waspada terhadap perilaku yang tidak kita sadari. Kamu keluar, kamu berada di dalam, pasti kamu membawa nama pondok, kamu bawa nama pimpinan, kan gitu kan. Akhirnya dek kono kena utang, sing nyauri ya pimpinane, kan begitu toh. Saya tuh nyauri orang karena dia pribadi, akan tetapi di atas namakan pondok itu sejak 2012 itu saya nyauri. Ada satu orang saya nyauri sampai 270 juta, ada yang 30 juta, ada yang 10 juta, itu saya embrek gitu. Ini kan banyak jadi, apalagi peristiwa 2012 itu ya. Tapi tetap nggak bisa menjelaskan seperti ini gitu loh, nggak enak gitu, tetap nggak enak. Walaupun bolak-balik ya kejegal, ya. Akhirnya nyauri. Saya nggak buka nama, nggak buka siapanya, tapi ada orang yang datang ke pondok, yang kemudian mungkin tak investasi atau apa. Ini nggak hanya 4 ya. 7 orang, tapi yang saya sayuri 4 orang. Saya nyauri. Mungkin kamu hanya berpikir, kok wis gak nagih, dan itu terbukti 4 bulanan yang lalu, niku saib, Bapak, saya punya hutang tapi gak pernah nagih, batinku, aku sing nyaur. Saya sauri dia, tapi saya nggak cerita. Ini saya cerita di sini, tapi kan saya nggak ngomong subjeknya. Kalau ini sering, sing saya yoto setengah, sekarang yoto gitu. Jadi sering kejeglong gitu. Tapi tak niati hidup itu banyak jeglongan kok. Inilah sekilas dalam hal apa yang kita. Kemudian kalau kita konversi, bagaimana dengan kita? Keluarga Pondok Sufi, bagaimana dengan jamaah Jatayu, bagaimana dengan Pomosda, bagaimana dengan diri kita, bagaimana dengan diri Anda. Dari penjelasan tadi bisa paham tak ya? Di tafakur, di muhasabai, memang segala sesuatu ada konsekuensinya. Kalau kita berada di dalam komunitas, ada konsekuensinya. Saat kita hidup sendiri di tengah hutan, konsekuensinya ada. Saat kamu hidup tidak dalam komunitas, sendirian di tengah masyarakat, konsekuensinya ada. Kamu sebagai ustadz berada di dalam, ada konsekuensinya. Atau sebagai sivitas lah di sini. Tapi kalau kita sivitas masyarakat, di antara masyarakat, ada konsekuensinya, nggak bisa disamakan. Kamu di sana tahu-tahu mbokmu duwe sawah, kemudian kowe gak ngomong mbokmu, paling tukarane karo mbokmu. Tahu-tahu sawah itu kamu keduk, kamu keruk, kamu jadikan kolam. Mbok bapakmu kaget. Mbok nggih apa, mbok? Mbok nggih apa le? Tak nggih ngingu iwak. Mbok nggih apa le? Tak nggih bluron. Itu kan gegermu kan karo bapak ibumu tok. Umpamane gitu. Wendek kene tahu-tahu pomone lahan sawah kulon roh mbok keduk, we nggak ngomong, yang lain kan do bingung, wong ke nyapo kan gitu. Ada konsekuensinya segala sesuatunya, ada kebenarannya segala sesuatu itu, ada keselamatan, ada perilaku keselamatannya.
Apakah Anda sebagai komponen dalam keluarga mandiri sebagai pribadi, tadi kamu di luar komunitas, atau kamu menjadi bagian dari komponen yang sekaligus kamu instrumen di Pomosda ini. Itu ada sesuatu. Ada konsekuensinya. Karena seringnya terjadi salah paham, kadang kini ngopi nek wong teman-teman tuh cerita, itu mergo ngopi ini kurang adoh, biasanya kan begitu. Kalau kamu dengan sekolah lain, swasta, apalagi swasta begitu ya, bahkan mungkin negeri tapi yang mungkin dia ngabdi bukan sebagai pegawai negeri, pamannya begitu. Jamnya kita di atas rata-rata. Kalau ngomong finansial, saya belum ngomong ilmu loh ini. Untuk per jamnya itu di atas rata-rata. Jauh di atas rata-rata. Itu urung dihitung transport, urung dihitung wifi, bapak sing bayari we garek ngenggu. Ya toh? Kuwi njaba tuku paket. Ini loh. Transport, mangan. Oke, contoh kan begitu. Oke, contoh. Timbangane mergo sing wis do mulih resign terus titip seseorang nek balik kula pareng napa mboten. Lah nyapa titip kebaikan padha aku dhewe saya aja begitu semua gitu. Mbok satu kon jaba getun gitu beberapa. Ya, akhirnya bapak rada buka. Ya, sing tondo-tondo resign untuk menghitung. Enggak apa-apa, saya enggak melarang, tapi terusnya getun akhirnya sing mikir ya balik loh. Ujung-ujungnya ya balik sing bukan mikir, aku ya bukan melu mikir loh nyatane iki. Nyatane iki. Gitu. Apa mau aku mau mikir enggak ngono, tapi nek tak sitakne ngene kan bisa meminimalis gitu. Hal yang kita anggap sepele sesungguhnya dari sanalah membangun kita untuk cerdas peduli. Orang cerdas cirinya pasti peduli.